Halo teman-teman, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Banur Rinaldi. Ya, sekarang kita akan belajar materi tentang menentukan ide bisnis. Nah, di modul ini kita akan belajar ya tentang bagaimana caranya melakukan pemetaan ide bisnis serta menentukan ide bisnis berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, teman-teman semua, pertama kita perlu nih untuk memetakan ide bisnis ya. Nah, ada berbagai faktor ya dalam melakukan ini. Pertama, kita harus tahu nih seperti apa sih lokasi usaha kita, apakah tepat atau enggak ya. Kedua juga gimana nih pemukiman penduduk, apakah mereka mendukung atau enggak ya. Ketiga, tentang tempat produksi dan pemasaran ya. Itu juga apakah memadai atau enggak ya. Kemudian juga ada lembaga lokal ya seperti kantor pemerintahan, perkantoran, sekolah ya, bank, rumah sakit, itu juga apakah bisa mendukung atau enggak. Dan terakhir juga pasti tempat umum itu juga bisa mendukung ide bisnis kita ya. Nah, ini juga kita perlu juga ya menganalisa berbagai faktor-faktor lainnya seperti permintaan. Besar nggak sih permintaannya ya dalam ide bisnis kita. Kedua juga pasokan ya, kita perlu lihat juga ya seberapa besar kualitas dan kuantitas bahan baku atau barang yang akan dijual. Ketiga juga tentang jarak geografis ya, kita juga perlu melihat karena kalau misalnya makin jauh itu akan makin sulit ya. Pesaing juga perlu kita lihat karena makin banyak pesaing kita akan sulit untuk bisa sukses ya. Lalu juga berbagai peran ya dari badan, lembaga komunitas ya, dari jaringan, dan juga kita juga perlu lihat durasi waktu yang bisa dioptimalkan untuk para wirausaha. Nah, tapi teman-teman semua, kita dalam menentukan ide bisnis kita perlu tahu nih pertama produk atau jasa apa sih yang akan teman-teman semua jual ya. Ingat teman-teman semua ya, bahwa ide bisnis itu jangan hanya sebatas menentukan produk atau jasa. Ya, teman-teman semua harus benar-benar spesifik ya. Seperti apa sih misalnya varian produk tersebut ya, kemudian apa sistemnya. Dan juga kita bisa juga jelaskan dari segi prosesnya, dari segi pengalaman kepada konsumen gitu ya. Nah, kedua, kita juga perlu menentukan ya, kepada siapa sih kita akan menjual produk atau jasa tersebut gitu ya. Nah, ini nih, kita menjual ya misalnya keripik pisang kepada warga sekitar atau pada turis, itu berbeda ya pasti teman-teman semua ya, dari kemasan, dari harganya, kualitasnya, variannya, dan juga hal lainnya. Jadi teman semua pastikan kita tahu banget siapa sih target pasar kita gitu. Nah, kemudian juga kita perlu tahu nih, apa sih kebutuhan dan keinginan pelanggan yang mana yang akan dipenuhi oleh bisnis teman-teman semua. Nah, kita bisa melihat ya bahwa kebutuhan orang tua dan anak muda itu pasti berbeda teman-teman ya. Sehingga kita perlu tentukan nih mana yang akan dituju dan apa kebutuhan spesifiknya ya, karena pasti antara segmen pasar itu berbeda ya kebutuhannya. Kemudian juga kita perlu tahu ya bagaimana untuk menjual produk atau jasa teman-teman semua ya. Teman-teman semua bisa coba memulai dengan hanya di rumah pakai platform online, atau mungkin kita bisa langsung untuk bikin toko atau restoran ya, tempat fisik kalau teman-teman semua punya sumber daya ya yang dibutuhkan gitu. Ya, teman semua perlu ya di tahap awal mengetahui hal ini. Jadi teman semua ya pilih tiga ide usaha ya berdasarkan pertimbangan. Ini dari keterampilan ya, sumber daya yang tersedia seperti manusia, keuangan, akses bahan mentah, permintaan juga ya, serta pemetaan lainnya. Nah, teman-teman semua di sini bisa ya mulai latihan. Kita coba tulis 3 ide bisnis. Contohnya misalnya kita punya 3 ide bisnis. Pertama, kita pengen bikin kafe kopi gitu ya dengan berbagai varian kopi specialty dari berbagai wilayah Indonesia. Kedua, kita pengen juga mungkin buat catering ya untuk kebutuhan perkantoran dengan menu lokal dan western yang bervariasi. Atau yang ketiga, kita juga mungkin bisa membuat jasa jahit fashion ya sesuai dengan desain permintaan konsumen dengan disediakan bahannya jika dibutuhkan. Ingat teman-teman ya bahwa kita perlu menulis secara spesifik ya, seperti contoh yang tadi saya sudah jelaskan, sehingga kita bisa lebih clear dan jelas ya untuk menilainya. Nah, ini kita bisa coba tulis ya pemetaannya dari keterampilan, kemampuan, sumber daya, ya permintaan, dan juga pemetaan usaha. Kita bisa tulis baik, kurang, atau mungkin sedang ya. Dan teman semua bisa lihat di lecture note. Itu semua dari materi saya ya. Terima kasih. Semoga teman semua bisa dengan lebih mudah menentukan ide bisnis ya.
Jangan lupa untuk juga lihat materi selanjutnya. Sampai ketemu.